Teman-teman, tak ada kisah yang indah selain daripada kisah yang berakhir dengan happy ending. Saat teduh kita pagi ini, edisi 70, Kitab Kejadian pasal 46 berakhir dengan happy ending bagi Yakub. Sebab tak ada orang yang begitu menginginkan kematian selain daripada Yakub. Selama bertahun-tahun dia terus membicarakannya. Ketika pertama kali dia mendengar kabar Yusuf diterkam binatang buas dan tewas, Yakub berkata, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Pada waktu anak-anaknya meminta izin kepadanya untuk membawa Benyamin ke Mesir untuk memenuhi permintaan Yusuf, Yakub berkata seperti ini, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Dan ketika dikabarkan kepadanya bahwa Yusuf ternyata masih hidup, bahkan menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan mengirim kereta untuk membawanya ke sana, Yakub berkata, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Dan ketika akhirnya Yusuf menemuinya di Gosyen, ini yang dikatakan Yakub, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Mengapa Yakub begitu menginginkan kematian? Kita mendapatkan gambaran pada saat dia berbicara kepada Fir'aun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Ya, hampir di sepanjang hidupnya, Yakub merasakan kehidupan yang berat. 130 tahun hidupnya penuh dengan drama. Tetapi di usia yang ke-130, anak-anaknya bertobat. Yusuf yang disangkanya mati ternyata masih hidup. Dan Yusuf pun sudah mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan di pasal 45 mereka berrekonsiliasi. Dan kini di usianya yang ke-130 keluarganya utuh kembali. Tak ada kebahagiaan yang lebih indah selain daripada kebahagiaan yang dialami Yusuf di usianya yang ke-130. Yakub seperti baru memahami Tuhan yang selama ini menjadi seperti ban serep bagi hidupnya. Ya, Yakub seperti baru memulai kehidupannya di usianya yang ke-130. Karena itu, di kitab Kejadian pasal 46 ini, Yakub mengawali kepindahannya ke Mesir dengan mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah di Berseba. Dan di Berseba itulah Tuhan berfirman, "Yakub, Yakub." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Yakub mengawali dengan kurban sembelihan kepada Allah. Dia membutuhkan ACC dari Tuhan. Dia butuh jaminan dan dia juga butuh bimbingan Tuhan. Mengapa? Karena Mesir bukanlah negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketika dulu pernah terjadi kelaparan, kakeknya Abraham mengungsi ke Mesir, dan di Mesir dia mendapat masalah. Jadi Yakub tak ingin asal melangkah. Yakub bukanlah lagi seperti Yakub yang dulu. Di kehidupannya yang baru, yang dimulai di usia 130, Yakub betul-betul bertobat. Tidak apa-apa, sebab tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tetapi ini tidak untuk ditiru. Karena umur kita tidak akan sampai 130. Ungkapan yang dipakai adalah kurban sembelihan.
Ini sedikit berbeda dengan ungkapan yang sebelum-sebelumnya, yang menggunakan istilah membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mungkin secara fisik bangunan mezbah itu sudah ada, mungkin. Tetapi Yakub merasa perlu untuk memberikan korban perdamaian bagi Tuhan karena kabar bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi Perdana Menteri di Mesir membongkar kejahatan anak-anaknya yang menjual Yusuf sebagai budak. Ya, ada terlalu banyak drama dan dosa dalam keluarga Yakub. Dan Yakub ingin ada perdamaian dengan surga atas dosa keluarganya. Kurban sembelihan juga merupakan ungkapan syukurnya kepada Allah atas rahmat-Nya yang tak pernah berhenti di dalam hidupnya. Yusuf masih hidup dan bahkan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia dan keluarganya juga diselamatkan dari bala kelaparan yang hebat. Tetapi tidak hanya itu saja. Kurban sembelihan itu juga adalah merupakan ungkapan hati Yakub yang sebenarnya gentar karena harus memindahkan seluruh keluarganya ke Mesir. Dia tidak ingin salah. Mesir bukan tanah perjanjian. Yakub tak ingin menjauhkan keluarganya dari janji Tuhan kepada Abraham. Nah, Tuhan memahami Yakub, karena itu Tuhan memanggil namanya dengan nama Yakub, bukan nama Israel, nama barunya. Tetapi Tuhan memanggilnya dengan nama yang lama, nama yang mengidentikan dirinya dengan kelemahan. Ya, Yakub sedang dalam keadaan yang lemah sekarang. Mesir menggetarkan hatinya. Mesir bertentangan dengan sejarah keluarganya, tetapi Kanaan sedang dilanda kelaparan yang hebat sekarang. Yakub dihadapkan pada situasi yang dilematis. Dia tidak bisa mengambil keputusan, karena itu dia mempersembahkan kurban sembelihan dan Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Ya, kali ini Mesir bukanlah pilihan yang salah. Mereka akan musnah jika tidak mengungsi ke Mesir. Tetapi Mesir juga adalah tempat isolasi sementara agar Israel tetap terjaga kemurniannya sebagai umat pilihan Allah. Yehuda sudah melakukan kesalahan dengan menikahi wanita Kanaan dan melahirkan anak-anak yang jahat di mata Tuhan. Tindakan Yehuda ini tidak membutuhkan waktu yang lama, pasti akan diikuti adik-adiknya juga jika Tuhan tidak segera mengirim Yakub dan keluarganya untuk tinggal di Mesir sementara waktu. Dan Mesir akan menjadi tempat persiapan lahirnya umat pilihan Allah. Ada 3 janji Tuhan yang menentramkan hati Yakub. Yang pertama, janji penyertaan Tuhan. Tuhan berfirman, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir." Ya, di Mesir, Yakub tidak akan sendirian. Mungkin jelas bagi Yakub sekarang, mengapa dulu Tuhan memberinya mimpi tangga yang membentang dari bumi ke surga dan malaikat Tuhan naik turun melalui tangga itu. Tuhan sedang menanamkan iman kepada Yakub bahwa dia tidak mengenal batas teritorial. Mesir boleh saja negeri kafir, tetapi Tuhan akan juga ada di sana menyertai umatnya. Janji yang kedua yang Tuhan berikan adalah jaminan untuk mengembalikan Yakub ke tanah Kanaan. Tuhan berfirman, "Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali." Jika Tuhan yang mengirim Yakub ke Mesir, Mesir tidak akan dapat menjauhkan umat Tuhan dari janji Tuhan. Tanah Kanaan akan tetap menjadi milik keturunan Abraham. Itu sebabnya Yakub tidak usah takut. Janji Tuhan yang ketiga adalah bahwa keluarganya akan kembali utuh. Tuhan berfirman, "Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Tuhan menjamin akan memulihkan keluarganya, walau Yakub sendirilah yang sebenarnya merusakkannya. Bisakah kita bayangkan apakah yang dirasakan oleh Yakub? Ya, Yakub serasa memulai kembali kehidupannya di usianya yang ke-130. Sekarang tampak jelas baginya
Semua ada di dalam garis rencana Tuhan. Jadi tanpa ragu lagi, Yakub memindahkan seluruh keluarga besarnya ke Mesir. Itu sebabnya pada pasal 46 ini dituliskan silsilah Yakub, seluruh keluarganya tanpa kecuali pindah ke Mesir. Dan di Mesir itu pula, Yakub bertemu dengan Yusuf, janji Tuhan digenapi. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah ini? Tak ada kata terlambat untuk bertobat dan memulai kembali hidup yang benar di hadapan Allah. Satu-satunya kata terlambat untuk bertobat adalah besok. Jadi bertobatlah sekarang, jangan tunggu esok hari. Inspirasi apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Kita tak dapat membayangkan betapa bahagianya Yakub. Karena itu, jika kebahagiaan adalah penting bagimu, jangan pernah menunda bahagiamu dengan menunda pertobatanmu. Itu inspirasi dan juga sekaligus motivasi bagi kita semua. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.